Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kahfi. Bisa dipanggil Faisal. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Informatika B dengan NIM 2302041183. Di video kali ini kita akan membahas microcontroller. Komponen utama dalam perangkat elektronik yang kita temui sehari-hari. Microcontroller ini digunakan untuk mengendalikan perangkat, mengolah data, dan berinteraksi dengan dunia luar. Di pembahasan kali ini kita akan fokus pada 3 microcontroller populer. Yang pertama Atmega, yang kedua ESP8266, dan yang ketiga ESP32. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dan digunakan dalam berbagai jenis aplikasi. Mari kita mulai dengan mengenal apa itu microcontroller dan bagaimana cara kerjanya. Microcontroller adalah sebuah chip kecil yang memiliki berbagai komponen penting seperti CPU, memori, input-output atau I/O ports, dan peripherals yang memungkinkan microcontroller untuk mengendalikan perangkat lain. Microcontroller bertindak sebagai otak dari berbagai perangkat elektronik, mulai dari robot, sistem otomatisasi rumah, hingga perangkat wearable yang terhubung ke internet. Keunggulan microcontroller adalah kemampuannya untuk menjalankan program secara otomatis dan efisien. Misalnya, dalam sistem IoT atau Internet of Things, microcontroller memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan berinteraksi dengan pengguna atau perangkat lain. Mari kita mulai dengan microcontroller Atmega. Apa itu microcontroller Atmega? Atmega adalah microcontroller yang diproduksi oleh Atmel Corporation. Microcontroller ini berbasis arsitektur RISC Reduced Instruction Set Computer yang membuat proses eksekusi data lebih cepat. Beberapa contoh model microcontroller Atmega. Yang pertama, saya memakai contoh Atmega 328P, Atmega 128, Atmega 16. Beberapa fitur dan spesifikasi dari salah satu model Atmega. Yang pertama, Atmega 328P, CPU 8-bit, FIR RIC arsitektur, kecepatan maksimum 2 MHz, memori flash 32 KB, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB, PIO 23 pin, IO digital, fitur peripheral, ADC 10 bit 6 saluran, UART, SPI, I2C, timer atau counter dengan mode PWM. Atmega 16 mempunyai CPU 8-bit AVR RIC arsitektur, kecepatan maksimum 16 MHz, memori flash 16 KB, SRAM 1 KB, EEPROM 512 byte, GPIO 32 pin, fitur peripheral ADC 10 bit 8 saluran, UART,
SPI I2C, PWM output. Contoh proyeknya adalah kontrol lampu otomatis, kedua robot sederhana. Keunggulan Atmega memiliki kapabilitas maju, mudah diprogram, mudah didapatkan, harga relatif murah. Selanjutnya adalah keluarga ESP8266. Apa itu ESP8266? ESP8266 adalah microcontroller yang dilengkapi dengan modul WiFi yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke internet. ESP8266 merupakan komponen pendukung Internet of Things atau IoT, yaitu teknologi yang memungkinkan objek untuk mengirim data tanpa bantuan manusia atau komputer. Beberapa jenis ESP8266. ESP8266 model series ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jenis lainnya adalah Wemos. Jenis keduanya adalah Node MCU. Beberapa fitur dan spesifikasi ESP8266. Prosesor 32 bit hingga 80 MHz, memori 80 KB RAM, 512 KB hingga 4 MB flash. Koneksi WiFi mendukung 802.11 B/G/N, keamanan WPA atau WPA2. Mode WiFi, station, access point, dan atau keduanya. Antarmuka 16 GPIO, 2 UART, 1 SPI, I2C, ADC 10 bit, konsumsi daya 70 sampai 200 mAh, tegangan 3 volt hingga 3,6 volt. Pemrograman bisa digunakan atau menggunakan Arduino IDE, Node MCU atau Lua atau MicroPython. Fitur dukungan protokol TCP atau IP, MQTT, HTTP, WebSocket, dan server web mini. Contoh proyek saklar lampu berbasis internet, monitoring suhu dan kelembapan jarak jauh menggunakan DHT11. Keunggulan ESP8266, harga terjangkau dan kemampuan WiFi. Kedua, mendukung protokol HTTP dan MQTT. Selanjutnya saya akan membahas ESP32. Apa itu ESP32? ESP32 adalah modul microcontroller terintegrasi yang memiliki fitur lengkap dan kinerja tinggi. Modul ini merupakan pengembangan dari ESP8266 yang merupakan modul WiFi populer. ESP memiliki 2 prosesor komputasi, 1 prosesor untuk mengelola jaringan WiFi dan Bluetooth, serta 1 prosesor lainnya untuk menjalankan aplikasi. Dilengkapi memori RAM yang cukup besar untuk menyimpan data. Beberapa fitur dan spesifikasi ESP32. Memakai CPU Tensila Senta LE6 32 bit, memakai dual core di kecepatan 160 sampai 240 MHz, SRAM 520 KB, flash memory 2 MB,
maksimal 64 MB. Tegangan 2,2 volt sampai 3,6. Arus kerja rata-rata 80 mA. Dapat diprogram menggunakan bahasa C, C++, Python, Lua, dan lain-lain. Untuk ESP32 bisa open source. Konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, UART. Input output GPIO 32, SPI 4, I2C 2, PWM 8, ADC 18, 12 bit, DAC 2, 8 bit. Keunggulan ESP32: harga terjangkau, menawarkan fitur lengkap dengan harga yang sangat terjangkau. Kinerja tinggi, dapat multitasking dan pemrosesan cepat untuk aplikasi IoT dan sistem tertanam. Mudah digunakan, mendukung berbagai tools pengembangan yang mudah diakses, sehingga ESP32 mudah untuk digunakan. Contoh proyek robot cerdas berbasis IoT. Kedua, sistem keamanan rumah berbasis kamera dan sensor gerak. Berikut adalah perbandingan dari ketiga microcontroller. Yang pertama, dari arsitektur. Atmega memiliki 8 bit, untuk ESP8266 32 bit. Untuk ESP32 memakai 32 bit dengan dual core Xenta. Untuk speed maksimum Atmega 16 MHz, untuk ESP8266 80 MHz sampai 160 MHz. ESP32 160 sampai 240 MHz. Flash memory Atmega memiliki 8 KB sampai 256 KB. Untuk ESP8266 memiliki 512 sampai 512 KB sampai 4 MB. Untuk ESP32 4 MB sampai 16 MB. Untuk fitur selanjutnya adalah RAM. Atmega memiliki RAM 1 KB sampai 8 KB. Untuk ESP8266 memiliki RAM 50 KB sampai 160 KB. Untuk ESP32 300 sampai 320 sampai 520. Fitur selanjutnya EEPROM. Atmega memiliki EEPROM, sedangkan ESP8266 ESP32 tidak memiliki. Dan untuk EEPROM Atmega memiliki ukuran yang bervariasi. Fitur selanjutnya adalah Wi-Fi. Untuk Atmega tidak perlu memakai modul tambahan Wi-Fi atau tidak memiliki fitur Wi-Fi. Untuk ESP8266 dan ESP32 dia memiliki fitur yaitu Wi-Fi. Untuk fitur selanjutnya adalah Bluetooth. Atmega dan ESP8266 tidak memiliki fitur Bluetooth, sedangkan ESP32 memiliki fitur Bluetooth. Untuk fitur selanjutnya adalah
pin input output. Atmega memiliki 23 sampai 32 pin. Untuk ESP8266 cuma memiliki 17. Selanjutnya ESP32 memiliki 34 pin. Fitur tambahan. Atmega memiliki fitur tambahan yaitu ADC PWM timer. Untuk ESP8266 fiturnya Wi-Fi, UART, SPI, I2C. Untuk ESP32 fiturnya Wi-Fi, Bluetooth, ADC, DAC, I2C, SPI, PWM timer. Untuk fitur selanjutnya adalah harganya. Untuk Atmega harganya tergolong murah, sekitar 2 sampai 10 dolar. Untuk ESP8266 harganya terjangkau, sekitar 2 dolar sampai 6 dolar. Untuk ESP32 sedikit lebih mahal, sekitar 5 sampai 10 dolar. Untuk kesimpulan dari materi tersebut adalah Atmega sangat cocok untuk proyek sederhana tanpa konektivitas. Untuk ESP8266 adalah pilihan ekonomis untuk proyek IoT dasar dengan Wi-Fi. ESP32 pilihan terbaik untuk proyek IoT kompleks dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Sekian video pengenalan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.